Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fazanadilah dengan NIM 12513000149, kelas 1A Jurnalistik. Di sini saya akan membahas 4 materi dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Yang pertama, Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, Sejarah Dinasti Umayyah. Yang ketiga, Sejarah Dinasti Abbasiyah. Dan yang keempat, Sejarah Kekuasaan Islam di Andalusia. Khulafaur Rasyidin merupakan sebutan bagi 4 khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan mereka berlangsung sekitar 30 tahun, dari tahun 632 hingga 661 Masehi. Periode ini dianggap sebagai masa keemasan Islam karena ajaran Islam ditegakkan dengan penuh keadilan dan keikhlasan, serta wilayah kekuasaan Islam berkembang sangat pesat. Khalifah pertama yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq. Ia lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Abu Bakar Asy-Syiddiq menjabat pada tahun 632 hingga 634 Masehi. Ia dikenal sebagai sahabat paling dekat dengan Nabi dan orang pertama yang memeluk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Setelah wafatnya Nabi, umat Islam sempat mengalami kebingungan dalam menentukan pemimpin, hingga akhirnya Abu Bakar dipilih sebagai khalifah. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil memerangi kaum murtad dalam perang Riddah, memusnahkan nabi-nabi palsu, serta memerintahkan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran agar tidak hilang setelah banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan. Setelah Abu Bakar wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab pada tahun 634 hingga 644 Masehi. Umar dikenal sebagai pemimpin yang tegas, adil, dan bijaksana. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Islam meluas dengan sangat cepat, mencakup Persia, Mesir, Syam, dan sebagian besar wilayah Romawi. Ia juga memperkenalkan banyak sistem pemerintahan baru seperti pembagian wilayah administrasi, sistem pajak, serta pendirian lembaga peradilan. Umar juga dikenal karena ketegasannya dalam menegakkan hukum serta kepeduliannya terhadap rakyat kecil. Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada 6 tahun setelah tahun gajah, tepatnya 579 Masehi, di Taif, daerah subur kawasan Hijaz, sebuah wilayah di sebelah barat Laut Arab Saudi. Hal inilah yang membuat usianya 6 tahun lebih muda dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Ia menjabat dari tahun 644 hingga 656 Masehi. Ia dikenal sebagai sosok yang dermawan dan lembut hati. Pada pemerintahannya, ekspansi wilayah Islam terus berlanjut hingga mencapai wilayah Afrika Utara dan Armenia. Salah satu jasa besarnya adalah menyatukan bacaan Al-Quran dengan menyusun mushaf sandar yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah perbedaan bacaan di berbagai wilayah Islam. Namun, di akhir masa pemerintahannya, muncul ketidakpuasan dari sebagian kelompok yang berujung pada pemberontakan dan akhirnya menyebabkan terbunuhnya Utsman. Khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah pada hari Jumat tanggal 13 Rajab tahun 600 Masehi. Sekitar 30 tahun setelah peristiwa penyerangan pasukan Abrahah yang dikenal sebagai Tahun Gajah. Ia menjabat dari tahun 656 hingga 661 Masehi. Ia adalah sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Ia dikenal sebagai sosok yang berani, berilmu, dan berakhlak mulia. Masa kepemimpinan Ali diwarnai dengan berbagai konflik politik seperti Perang Jamal dan Perang Siffin yang menyebabkan terjadinya perpecahan di antara umat muslim. Meskipun begitu, Ali tetap berusaha menegakkan keadilan dan mempersatukan umat di tengah situasi yang sulit. Pemerintahannya berakhir setelah beliau terbunuh akibat konspirasi politik pada tahun 661 Masehi. Berikut adalah 4 khalifah dari Khulafaur Rasyidin. Dinasti Umayyah berdiri pada tahun 661 Masehi atau 41 Hijriyah setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib.
didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Pemerintahan ini menggantikan sistem musyawarah menjadi monarki turun-temurun. Pada masa Umayyah, wilayah Islam berkembang pesat hingga mencakup 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Mereka membangun sistem administrasi, pajak, pos, dan infrastruktur yang teratur. Di bidang arsitektur, muncul bangunan megah seperti Dome of the Rock dan Masjid Agung Damaskus. Kemajuan juga terjadi di bidang ilmu dan budaya, seperti berkembangnya ilmu tafsir, hadis, fikih, dan bahasa Arab. Penerjemahan ilmu dari Yunani, Persia, dan India dimulai, serta dibangun rumah sakit dan sekolah kedokteran di Damaskus. Keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus disebabkan oleh konflik politik dan sosial, seperti diskriminasi terhadap non-Arab atau Mawali, pemberontakan Syiah dan Khawarij, serta perlawanan Bani Abbas. Kekuasaan mereka berakhir setelah pertempuran Zab pada tahun 750 Masehi. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi setelah runtuhnya Bani Umayyah. Dipimpin oleh Abu al-Abbas as-Saffah, keturunan dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti ini berkuasa hingga 1258 Masehi dan dikenal sebagai masa kemasan Islam atau The Golden Age. Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, kekhalifahan mencapai puncak kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Yang pertama pada bidang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berkembang pesat melalui pendirian Baitul Hikmah di Baghdad sebagai pusat penerjemahan dan riset. Yang kedua pada bidang ekonomi. Ekonomi maju karena wilayah kekuasaan yang luas, perdagangan ramai, dan sistem transportasi laut yang berkembang. Yang ketiga pada bidang politik. Politik lebih terbuka, kekuasaan tidak hanya didominasi bangsa Arab, tetapi juga berbagai etnis. Kemegahan Baghdad sebagai pusat kekuasaan dinasti Abbasiyah berakhir tragis ketika kota ini diserbu dan dibakar oleh pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Seluruh bangunan, termasuk istana emas dan perpustakaannya, hancur total. Penderitaan Baghdad berlanjut akibat serangan Timur Leng pada tahun 1400 Masehi dan pasukan Samawi pada tahun 1508 Masehi. Para sejarawan menyimpulkan bahwa kemunduran dinasti Abbasiyah disebabkan oleh 2 faktor utama, yaitu internal dan eksternal. Pada faktor internal, yang pertama, adanya penguasa lemah yang sulit mengendalikan wilayah luas. Yang kedua, kecenderungan para penguasa untuk hidup mewah. Yang ketiga, kekuasaan Abbasiyah hanya bersifat simbolis karena pemerintahan sebenarnya dikendalikan oleh tentara Turki. Yang keempat, praktik korupsi oleh para penguasa. Yang kelima, perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun secara jelas membagi Abbasiyah menjadi 2 kubu. Peradaban Islam di Andalusia merupakan masa keemasan Islam di Eropa setelah penaklukan semenanjung Iberia oleh Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair pada abad ke-8 Masehi di masa Khalifah Al-Walid dari Bani Umayyah. Andalusia berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan toleransi agama, terutama di kota Cordova, Granada, Sevilla, dan Toledo. Sejarah kekuasaan Islam di Andalusia terbagi dalam 6 periode, mulai dari masa para wali Bani Umayyah hingga berdirinya dinasti Bani Ahmar di Granada. Masa keemasan terjadi pada pemerintahan Abdurrahman III dan Hakam II, ketika kemajuan ilmu, ekonomi, dan kebudayaan mencapai puncaknya. Namun, kejayaan itu perlahan memudar ketika perpecahan politik, konflik internal, serta kemerosotan moral dan kepemimpinan. Kondisi ini diperparah oleh tekanan eksternal dari gerakan Reconquista, yaitu penyerangan kerajaan-kerajaan Kristen seperti Castile, Aragon, dan Leon, yang berupaya merebut kembali wilayah Spanyol. Setelah kekalahan besar dalam pertempuran Las Navas de Tolosa pada tahun 1212, kekuasaan Islam mulai runtuh. Satu-satunya kerajaan Islam yang bertahan adalah Granada di bawah dinasti Nasrid
pada tahun 1238 hingga 1492. Tetapi akhirnya jatuh ke tangan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella pada 2 Januari 1492. Kejatuhan Granada menandai berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol setelah hampir 8 abad kejayaan, menjadi pelajaran penting tentang arti persatuan, ilmu, dan kepemimpinan dalam mempertahankan peradaban. Itu tadi 4 materi yang sudah saya jelaskan dan saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.